Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini saudara, kita kemarin hari Kamis sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan kita sudah belajar. Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Alasan yang pertama adalah karena dia berasal dari sorga. Yang kedua adalah karena Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudusnya dikirim buat kita dan kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, dan hari ini firman Tuhan ya. Karena itu mari kita baca bersama dari Galatia pasal yang kelima, saudara. Ya, surat Galatia pasal yang kelima mulai ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Ya, bagaimana kita bisa berbuat di dalam roh. Ya, ayat yang ke-16 Galatia pasal yang kelima ayat 16 firmannya berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, ayat ini berkata, karena itu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, saudara yang merasa hari-hari ini sulit bu, saya mengalahkan keinginan daging saya. Berapa banyak yang bergumul untuk mengalahkan keinginan dagingnya selama ini. Yang merasa sulit mengalahkan keinginan daging, angkat tangan. Kalau tidak ada pulang saja. Berarti semua sudah menang terhadap daging. Jadi tidak usah saya khotbah ya. Karena semua sudah menang. Saudara, yang namanya menang atas daging itu tidak mudah. Tidak gampang ya. Sekalipun hamba Tuhan masih tetap bergumul. Kenapa? Seringkali kita ini kepengen, kita tahu, oh ini gak baik, ini yang baik. Tapi melawan kedagingan itu tidak mudah. Karena itu syarat pertama Alkitab ayat ini berkata, ya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana cara kita mengalahkan keinginan daging adalah ketika kita hidup oleh roh. Kayaknya saya bingung ya bu, hidup oleh roh itu bagaimana? Saudara, di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini ada dua keinginan. Yang pertama ada keinginan daging, yang kedua ada keinginan roh. Iya, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Ini kita belum bicara lagi keinginan setan. Itu kuasa yang lain. Tapi yang ada di dalam diri dulu ini yang kita belajar. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Setiap hari dua keinginan ini berlawanan di dalam diri kita. Ya, roh itu maunya yang baik. Rasul Paulus berkata buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang baik-baik itu dari roh. Kalau kita berantem, daging maunya marah. Ya, suami istri, dagingnya bilang, tampar saja itu istrimu, memang kurang ajar itu mulutnya. Roh bilang, jangan. Ya, istrimu itu penolong. Sekarang kita lebih mengikuti mana? Demikian juga ibu-ibu kalau ribut sama suami, dagingmu ngomong, nggak usah dilayani, kalau perlu bikin kopi kasih sianida. Nah itu daging. Tapi roh bilang, sebagaimanapun jeleknya suamimu, dia tetap suamimu, layani dia dengan setulus hati. Nah sekarang kita memilih nih, mana yang kita mau lakukan di dalam hidup ini, marah atau melepaskan pengampunan. Amin. Tapi kan di dalam prakteknya setiap hari susah enggak? Minta ampun bu, susahnya. Melawan kedagingan ini kita belum bicara setan loh. Ini kita masih bicara daging. Daging dan roh. Dan tidak mudah memang. Tetapi ayat ini berkata hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Contoh yang lain, makan ini daging saudara. Makan enak itu daging. Ya, roh bilang, ya kamu itu puasalah. Kurang-kurangi itu mulutmu. Ya, jangan makan terus, puasa biar rohmu kuat. Ya, tetapi daging bilang makan aja tuh capcay babi enak loh.
Ya itu babi kecap enak loh. Lalu kita berjuang nih antara daging atau roh. Ya, kalau malam jam 8 malam roh bilang dengar mesbah doa, daging bilang nonton drama Korea. Ya kita mau melakukan yang mana ini? Mau drama Korea atau mesbah doa? Yang nonton mesbah doa berapa banyak? Angkat tangan. Yang gak nonton bertobat. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV, like, comment, and share. Ya, ini adalah pilihan dan setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan, daging atau roh. Kita harus mengerti ayat ini berkata hiduplah oleh roh supaya kamu ya bisa mengalahkan keinginan daging. Jangan menuruti keinginan daging. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal yang ke-8. Kita baca bersama saudara, ya apa itu sebenarnya keinginan daging, keinginan roh. Saya pengen kita ini sama-sama belajar saudara ya. Kita lihat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Roma 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, jadi baca sama-sama, saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita ini semua berhutang tapi bukan pada daging untuk hidup menurut daging. Ayat 13 berkata di sana, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu atau dagingmu, kamu akan hidup. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa menang, mengalahkan kedagingan kita, maka firman ini berkata kamu harus menghidupkan rohmu. Tidak ada cara lain. Bagaimana mungkin engkau bisa menang terhadap dosa, menang terhadap daging kalau rohmu loyo, lemah, lemes? Gak mungkin. Makanya orang yang rohnya mati tidak mungkin bisa mengalahkan dosa. Apalagi mengalahkan setan. Di dunia ini banyak setan. Kalau engkau dengan dirimu saja tidak menang, apalagi mau lawan setan. Maka jadilah engkau Kristen yang terus diperbudak oleh hawa nafsu, oleh dagingmu dan juga oleh setan. Mari kita menang, hidupkan rohmu. Hanya orang-orang yang rohnya hidup, hanya orang-orang yang mau mematikan perbuatan dagingnya yang dapat saudara menang atas setan juga. Kalau dari dagingmu sendiri aja kamu kalah, ya itulah sebabnya setan merasuki hidupmu. Sehingga bagaimana mungkin engkau bisa hidup untuk Allah, engkau pasti hidup untuk setan dan keinginan daging. Setan itu hanya menumpangi daging. Kalau daging kita lemah, ya dinaikin. Tapi kalau roh kita kuat, ya maka kita menang. Kalau daging yang kuat, ya setan juga ikut saudara. Makanya saya selalu berkata gini, kenapa ada orang konseling, Bu saya ini mau berhenti rokok gak bisa-bisa. Bukan karena tidak ada kuasa, tetapi karena engkau tidak mendekatkan diri dengan Tuhan dan rohmu mati. Bu saya ini pengen keluar dari dosa kenajisan dan percabulan. Tapi kenapa jatuh terus? Karena engkau tidak membangun manusia rohmu. Makanya engkau jatuh terus. Maaf saudara, orang kalau rohnya kuat, hidup bergaul dengan Tuhan, mencintai firman dan menjadi pelaku firman. Sorry, jangankan jatuh dalam percabulan, engkau nonton film porno aja udah gak mau. Bilang amin. Bilang amin. Yang kenceng aminnya, yang rela. Jangan amin-amin tapi tidak rela. Awas dengan kedagingan. Bagaimana roh percabulan gak masuk, orang tiap hari kerjaannya nonton film porno. Hello saudara, berhenti, bertobat jadi Kristen pas-pasan. Engkau akan kalah di akhir zaman. Hari-hari ini setan berjuang, setan lembur. Tiap hari meeting setan. Kenapa? Dia tahu waktunya sudah singkat. Jangan sampai di jemaat-jemaat dengar mesbah doa terus. Nanti imannya kuat, rohnya bangun, kita kalah nih. Dagingnya semua ya dilemahkan oleh firman. Gak boleh ini terjadi kata setan. Setan lembur.
Ya, dia berusaha untuk menaklukkan orang percaya. Tapi kalau rohmu hidup, tadi malam saya bacakan kesaksian di Mesbah Doa kan. Saudara yang dengar, ada seorang ibu rumah tangga 10 tahun terikat dengan roh perselingkuhan. 10 tahun karena dia bilang suami saya itu hanya memberikan perhatian berupa materi bu. Secara uang tidak berkekurangan, apa yang mau dibeli dikasih. Tapi yang namanya perempuan kebutuhannya kan bukan cuma uang, bener nggak? Perempuan itu maunya juga dibelai, amin bapak-bapak. Kalau bapak-bapak jarang belai istrimu, jadilah dia istri yang jablay, jarang dibelai, jadinya jablay. Orang itu kalau jablay jadi kayak kucing. Lihat kucing kalau kurang belayan, ada kakinya siapa aja, meong, meong. Nah ini kurang belayan namanya. Akhirnya ketemu laki-laki yang suka gombal, yang suka pret, muji-muji, kamu cantik deh. Nah suaminya gak pernah muji dia cantik. Kelepek-kelepek lah yang ibu tadi, meong. Ketemu kucing garong. Wes ya ini ulah si kucing garong, kan ada lagunya. Hati-hati. Kalau ibu-ibu itu sudah puas dengan Tuhan, rohnya hidup, dia cukup dengan kasih Tuhan, mau dipuji suaminya, mau dibelai suaminya, dia mah biasa aja. Karena saya sudah puas dengan Tuhan. Tapi kalau ibu-ibu rohnya mati, nggak dibelai suaminya, ada orang di Facebook baru muji sedikit, kamu cantik deh, kelepek-kelepek dia. Orang menyamar dari bule-bule sana tuh di IG saya, di Facebook saya banyak sekali, namanya Michael Jordan segala macam. Hai beautiful lady, saya balas pret. Jangan kelepek-kelepek, ibu-ibu ya, nggak usah kelepek-kelepek. Makanya bapak-bapak juga di sini tolong istrinya itu rajin dibelai, amin. Kalau rambutnya panjang belayannya sayang. Sampai ke bawah, kalau kayak saya cuma sayang. Belum sampai sayang aja sudah selesai, say. Ya, nggak usah ribet hidup ini. Akhirnya dia ketemu laki-laki yang muji-muji, dibelai, jatuh dalam persinahan 10 tahun. Akhirnya ketika terjadi pandemi, di rumah kan nggak berani ketemu selingkuhan. Siapa tahu selingkuhan juga corona. Ternyata orang selingkuh masih takut mati. Ya, padahal dia tahu dia itu selagi hidup sudah mati. Kalau kamu hidup dalam dosa udah binasa. Takut mati di rumah terus nonton YouTube. Akhirnya mulai dengar khotbah. Dia bilang saya suka dengar khotbahnya Bu Debbie. Tapi kalau ibu sudah ngomong bertobat yang selingkuh, dia skip. Karena dia bilang saya nggak mau, saya takut dengar khotbah ibu. Tapi lama-lama dia juga penasaran karena Tuhan menjamah, dia buka hati, akhirnya dia dijamah Tuhan. Dia bilang sejak saat itu semua khotbah ibu saya nonton. Sampai saya ikut mesbah doa, mesbah syukur. Ibu dulu saya kalau jatuh bu, saya bertobat ya. Bertobat itu paling lama 1 minggu, 2 minggu, paling 1 bulan. Setelah itu jatuh lagi bu. Jadi kucing garong lagi, kelepek-kelepek. Tapi sejak saya tiap malam mendengarkan mesbah doa, rohnya diisi. Setiap hari ibu tuh membahas tentang percabulan persinahan. Roh saya dikuatkan, apalagi dia bilang kalau ibu berdoa tiap malam Tuhan, roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan yang mengikat anak-anak Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus kuasanya. Dia bilang roh saya bangkit bu. Saya menjadi kuat dan itu yang membuat saya tidak jatuh lagi. Lah kalau engkau cuma tobat terus rohmu enggak kasih makan, Alkitab bilang 7 roh lebih jahat datang. Kalau rumah itu bersih, diisi dengan firman, kokoh bangunannya. Bagaimana engkau bisa berbuah dalam roh? Kalau dagingmu saja itu tidak engkau matikan, rohmu tidak engkau hidupkan. Makanya kita harus saudara memberi makan roh kita. Kita adalah orang-orang berhutang, bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Ya, Roma 8 ayat yang ke-13 berkata begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Udah gak pakai hahaha, mati binasa. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, tubuhmu, kamu akan hidup.
Dengan kata lain, kita bisa mematikan daging kita hanya dengan roh. Waktu roh Allah masuk dalam hidup kita, yang Yesus janjikan waktu dia naik ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau, saudara. Mari kita hidupkan roh kita. Jangan biarkan setan menguasai kita hari-hari ini. Ya, ayat yang ke-14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata lain, kalau engkau hidup tidak dipimpin roh Allah, maka engkau yang mimpin roh halus. Hati-hati. Orang yang hidupnya tidak dipimpin roh Allah, dia bukan anak Allah. Tidak semua orang Kristen itu hidupnya dipimpin roh Allah. Enggak semua. Tetapi orang yang mau dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak Allah, kata firman Tuhan. Ya, sebab kamu, ayat 15 berkata, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita berbuah. Apa bukti dari buah itu? Terjadi perubahan karaktermu. Yang tadinya marah-marah diubahkan. Tadi saya habis pelayanan di Plaza Indonesia. Ketemu satu jemaat Misbah Doa. Datang, Bu, saya bersyukur bisa ketemu Ibu. Selama pandemi kami ikuti khotbah Ibu. Tadinya kami berdua suami istri tiap hari ribut. Berantem terus sampai mau bercerai. Tapi sejak kami mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan ikut Misbah Doa, kami membuka hati bagi Roh Kudus. Firman masuk dalam hidup kami. Sekarang rumah tangga kami harmonis. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu loh yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Jangan jadi Kristen yang mati. Mari kita jadi Kristen yang hidup. Rohmu hidup, rohmu dibangkitkan. Sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kita bisa bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita ini hidupnya sama dengan orang dunia, apa yang mau kita saksikan? Orang harus melihat perubahan hidup kita. Dari cara kita berkata, dari cara kita bersikap, dari cara kita berpakaian. Harus mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Allah. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang dunia. Orang bilang itu sih ke gereja, Bu, pelayanan malah. Tapi kelakuannya, wah, lebih dahsyat dari setan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Kalau dalam hidup kita ada Roh Kudus, saudara, maka Roh Kuduslah yang akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Orang bisa melihat, wow, dia benar-benar mengalami perubahan. Sehingga orang yang dulu kenal kita ketika ketemu akan berkata, ih dia benar-benar kamu sekarang lain ya. Lain, cara berkata kita lain, cara berucap kita lain. Kita mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, semua diubahkan Tuhan. Saya berdoa saudara, ya gereja ini memiliki visi menjadikan keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan. Victorious family. Supaya hidup kita boleh berkemenangan, kita dan seisi rumah kita. Tidakkah saudara rindu anak-anakmu juga diselamatkan? Tidakkah engkau rindu suami istri bersama-sama kita boleh menikmati sorga yang mulia? Saya kalau nyanyi lagu lama itu suka sedih saudara, ada lagu Pantekosta lama. Ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Karena tidak semua satu keluarga akan masuk surga. Hanya mereka yang mau membayar harga, mengalahkan kedagingan yang layak untuk menerima kekekalan itu. Coba kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 saudara. Ayat ini sering sekali menjadi ayat hafalan kita. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Seringkali kita stabilo bagian atasnya ini ayat. Jikalau aku adalah anak, aku juga adalah ahli waris, orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita sampai di situ. Seringkali kita perkatakan di dalam doa, di dalam iman, aku adalah anak dan aku adalah ahli waris. Aku berhak menerima janji-janji Tuhan. Saudara, kita lupa bagian B yang dikatakan di sana. Ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, kalau engkau tidak mau menderita ikut Yesus, jangan mimpi engkau menerima janji-janji Tuhan. Jangan mimpi engkau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mau menderita bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang akan menerima janji Allah, orang-orang yang akan menerima berkat-berkat Tuhan adalah orang-orang yang mau membayar harga. Kata menderita di sini bukan berarti orang miskin. Karena banyak orang salah kaprah dipikir, wah semakin miskin tuh hidupnya semakin berkenan. Kalau saya miskin, ya wah saya berarti berkenan. Miskin sombong yang gak berkenan juga banyak. Artinya menderita di sini itu apa? Bukan soal kaya atau miskin. Semua orang yang mengikut Yesus harus menderita dalam hal apa? Mengalahkan daging. Waktu mengalahkan daging ini menderita enggak? Banget. Kita suruh melepaskan pengampunan sama orang yang jahat. Menderita enggak? Menderita Tuhan. Dia tuh udah jahat banget sama saya. Tapi kenapa saya disuruh mengampuni? Tapi aku mau Tuhan. Aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Itu menderita. Waktu engkau disuruh mengalah ketika difitnah. Waktu engkau suruh mengampuni ketika engkau ditipu. Itu menderita. Tidak mudah. Ketika engkau berhak untuk marah, tapi engkau menahan tidak boleh marah, itu menderita. Dan hanya orang-orang yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus, mereka lah yang akan menerima janji-janji Tuhan itu. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh membayar harga. Kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan kami mau menderita. Kami mau membayar harga Tuhan. Sekalipun berat, ya kami mau, karena ayat ini dengan jelas berkata, kita itu anak dan kita ahli waris kalau kita anak. Maka dari itu kita berhak menerima janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu begitu banyak. Janji akan kelimpahan, janji akan berkat, janji akan segala hal-hal yang baik. Tetapi saya selalu mengingatkan, kasih Tuhan tidak bersyarat. Waktu saudara minta ampun, saudara diampuni tanpa syarat. Tapi ketika engkau mau menerima janji Tuhan, itu ada syarat. Ayat ini berkata, hanya orang-orang yang mau menderita bersama dengan Kristus. Dikatakan, yaitu jika garis bawahi kata, jika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Waktu kita kepengen sesuatu nih, mau beli tas mahal, Tuhan bilang itu uang lebih berguna untuk kau sumbangkan ke sini atau ke sana. Menderita enggak? Banget itu. Saya berapa kali mengalami itu. Pengen ini, Tuhan bilang jangan menderita daging. Tapi enggak apa-apa, mari kita bayar harga. Karena hanya orang-orang yang mau menderita yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang akan menerima dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita baca lagi saudara, Roma pasal yang ke-8. Saya ingin kita baca bersama-sama supaya kita tahu saudara ya, berbahaya. Kalau kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, kita melakukan keinginan daging. Ya, kita baca Roma pasal yang ke-8
ayat yang kelima ya. Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Orang itu kalau otaknya daging terus, hidupnya dipimpin daging, yang dia pikir daging terus. Ya, nggak pernah mikir roh, pokoknya daging terus. Lalu ayat yang ke-6 berkata di sana begini saudara, ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Orang kalau hidup dalam roh itu enak, hidupnya damai. Walaupun uangnya pas-pasan, tapi damai. Amin. Bukan soal engkau kaya atau tidak, orang kaya yang tidak damai banyak. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus hidupnya itu damai. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 7 berkata begini saudara. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup menurut daging gak mungkin takluk pada firman Tuhan. Makanya yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah, kepahitan tetap kepahitan. Kenapa? Dia tidak mungkin takluk kepada hukum Tuhan, yaitu firman. Ini tidak mungkin baginya. Makanya ada orang kita lihat hidupnya gak berubah-berubah. Karena dia hidup dipimpin daging. Ya, itu tidak mungkin. Orang yang hidup menurut daging, daging ini adalah perseteruan terhadap Allah, pemberontakan terhadap Allah. Daging ini adalah permusuhan. Orang yang hidup menurut daging, dia bermusuhan dengan Tuhan. Gak pernah mau nurut firman. Ingat, waktu kita mati, daging ini jadi ulat. Dimakan tanah, gak ada apa-apanya. Makanya jangan ikuti keinginannya. Sering-sering pukul dagingmu. Dalam nama Yesus, matilah kau daging. Bilang begitu, amin. Ya, kita harus mempraktekkan supaya jangan ikuti. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat yang ke-7, ayat yang 8. Firman Tuhan bilang apa? Mereka yang hidup dalam daging apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mau engkau ke gereja seminggu sehari itu 5 kali. Mau saya khotbah pinter kayak apapun. Saudara main musik pinter, WL singers pinter. Kalau engkau hidup menurut daging, engkau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Mau saudara sumbang gereja 1M. Kalau engkau hidup menurut daging, engkau tidak mungkin berkenan. Mau saudara punya kartu pendeta, PDP, PDM, PDT, Master Teologia, mau STHHH, MTHHH. Kalau engkau hidup menurut daging, engkau tidak mungkin berkenan. Mau engkau majelis, pengerja, apa jabatanmu, gembala sekalipun. Kalau hidup menurut daging, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ini peringatan serius. Jangan bilang saya tidak mengingatkan. Hari ini tanggal 29 Mei saya menyampaikan di tempat ini. Ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua, jangan bilang kita tidak tahu. Firman ini pernah disampaikan buat saudara dan saya. Mari kita kembali ke Galatia pasal yang ke-5 supaya kita tahu apa itu keinginan daging. Terakhir saudara ya, ayatnya firman Tuhan berkata, Galatia pasal yang ke-5 di sana kita baca ayat yang ke-19 saudara. Ayat yang ke-18 dan 19. Ya, Galatia 5 ayat 9, ayat 18 dan 19. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan. Kedua, kecemaran. Ketiga, hawa nafsu. Keempat, dikatakan di sana, ya hawa nafsu. Keempat, ayat yang berikutnya, penyembahan berhala. Lalu sihir. Lalu perseteruan. Lalu perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan, roh pemecah, ini semua daging ya. Iri hati, perselisihan, yang suka-suka berselisih kakak adik sama ipar berselisih, maunya ribut terus, selalu cari keributan. Orang itu cari damai. Kalau kita waras ngalah aja, amin. Gak usah berbantahan dengan orang yang kedagingan saudara. Jangan engkau terpancing karena keinginan daging itu perseteruan.
percederaan, roh pemecah belah. Lalu apa? Kedengkian, hatinya penuh dengki. Lalu apa? Kemabukan dan pesta pora, yang suka pesta-pesta terus. Ada ibu-ibu tiap hari pesta terus, party-party saudara. Ya ke diskotik, ke nightclub, dugem, foto-foto lagi. Udah fotonya seksi, pahanya lebih murah dari Kentucky, paha ayam tuh lebih mahal daripada pahanya dia. Pahanya dia gratis, diler kemana-mana. Di Facebook, di IG, di foto. Ini ya fotonya semua kebuka, orang Kristen loh. Ini daging semua kayak begini nih, saya baptis ulang kalau ada begini. Rendam agak lama 20 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Yang saya bingung suaminya tidak melarang. Ada istri-istri tidak malu memamerkan saudara. Ya tubuhnya, aduh ya udah pesta pora, kemabukan dan sebagainya. Baca bersama supaya kita mengerti. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, baca sama-sama yang keras. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan bertemu dengan Tuhan. Mendapat bagian di sorga sekecil apapun aja nggak bisa. Ini peringatan penting bagi setiap kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, mari kita serius hari-hari ini. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Waktu kita tidak banyak. Yesus akan segera datang kali yang kedua. Firman-Nya sudah digenapi, dia naik ke sorga. Dia bilang, aku pergi menyediakan tempat. Kalau tempatnya sudah siap, aku akan datang kembali untuk menjemput kita anak-anaknya. Siapa yang layak, dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, kita mau nyanyikan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Biar kita mau sungguh-sungguh bilang, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan saudara. Kita mau bilang kepada Tuhan, kami mau Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Agar hidup kami dipenuhi dengan buah-buah roh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku, jiwaku tenang bersamamu. Dalam